Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Maya Saputra dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh dosen saya dengan mata kuliah Pendidikan Kepramukaan, yaitu untuk mewawancarai tokoh masyarakat yang berada di lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ketua RT yang berada di sekitar lingkungan saya, yaitu Pak RT 04. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas dari dosen saya mata kuliah Pendidikan Kepramukaan untuk menanyai atau mewawancarai Bapak tentang profesi Bapak nih. Pak, selama Bapak menjabat nih menjadi Ketua RT, kan masyarakat itu beda pandangan pemikiran dari masyarakat A ke B ke C dan ke lain-lain, Pak. Bagaimana sih Pak Bapak menyikapi pandangan masyarakat atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu, Pak? Ya, jadi masalah yang ada di masyarakat, misalkan warga itu berkeseberangan pemikiran, ya kita kumpulkan aja. Kita beri solusi jalan tengah, kita beri solusi untuk kita rapatkan. Ayo sih, mari kita selesaikan masalahnya. Jangan saling ribut, jangan saling gontok-gontokan. Ayo, apa permasalahannya itu kita selesaikan. Jadi tidak ada yang saling dia menang, saling dia kalah, semuanya kita selesaikan secara kekeluargaan. Ya, baik Pak. Nah, dengan Bapak begitu, apa sih Pak suka duka yang telah Bapak alami apa selama Bapak menjabat di Ketua RT dalam menghadapi masalah-masalah tersebut? Apa bagaimana Pak? Ya, tugas SD itu sebenarnya emang berat 24 jam. Tapi ya kita laksanakan secara sukaria aja, senang hati aja. Jadi kalau masalah sukanya ya kita sama warga bisa mengayomi. Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Juga kita bisa merasa senang, bisa masyarakat tuh minta tolong kita bisa terselesaikan masalahnya. Kalau dukanya ya mungkin karena tugas RT itu 24 jam, mungkin waktu pas tengah malam kita sedang nyenyak-nyenyaknya tidur digedor orang, Pak minta tolong ini, mau minta tolong itu ya, tapi namanya kita seorang pamong, tugas RT ya kita laksanakan aja walaupun ada rasa ngantuk, ada rasa gimana, tapi ya tetap kita jalankan. Ya, baik Pak. Cuma berat juga ya berarti tugas RT itu. Jadi ini Pak, nanya lagi, kan setahu saya di lingkungan masyarakat itu kan butuh kebersihan, tentang keamanan lingkungan dan lain sebagainya Pak. Program-program kerja apa Pak yang Bapak telah berikan kepada masyarakat untuk menanggulangi itu semua? Nah, jadi gini, dalam masyarakat itu kita undang, kita diajak rembuk ini loh permasalahan yang ada di RT itu. Sekarang kita misalkan sampah bertumpukan, nah kita ajak rembuk, kita ajak gotong royong, kita ajakin bersama-sama lah, kita undang warga semua untuk bergotong royong. Juga misalnya masalah keamanan, ya kita rembukan lagi gimana masalah keamanan, mau kita adakan ronda atau mungkin kita adakan ronda dengan menggunakan jasa petugas keamanan, itu bisa juga ya. Jadi kalau yang kebetulan tempat saya ini kemarin sudah dirapatkan, memang diadakan siskamling dengan menggunakan jasa petugas keamanan dengan syarat-syarat dengan namanya, karena dia udah tugas ya kita sebagai warga ya harus mengeluarkan dana untuk membayar mereka karena dia tugas ya. Alhamdulillah kita musyawarahkan ya, warga sepakat ya udah kita jalankan gitu. Ada ini ya Pak, rembukan dulu sebelum membuat program kerja. Iya, kita harus kita rembukan dulu, kita musyawarahkan, kita undang dulu warga-warga aja dulu, kita mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah apa masalah yang ada di sini, atau mungkin ada masukan-masukan dari warga ya selalu kita musyawarahkan untuk
dapatkan ininya persetujuan dari warga. Kalau warganya setuju dengan keputusan itu, ayo kita laksanakan. Pak, tentang kebersihan di lingkungan Bapak, program kerja Bapak apa Pak untuk menanggulanginya Pak? Ya kebetulan dari RT kita, lingkungan kita emang sampah tuh pasti ada, tapi kita udah koordinasi dengan kelurahan, dari kelurahannya udah diberikan petugas kebersihan. Nah tinggal warga untuk itu aja, untuk ya iuran untuk membayar petugas kebersihannya itu. Baik Pak. Nih tentang kebersihan sudah, tentang keamanan sudah. Nih Pak, pertanyaan terakhir. Bapak ada nggak masukan atau motivasi untuk mahasiswa seperti saya nih Pak? Saya kan masih menjalani program belajar nih Pak di universitas. Nah, Bapak ada motivasi atau saran masukan nggak Pak untuk membangkitkan semangat kayak pemuda-pemuda seperti kami nih Pak, para mahasiswa, untuk kita pintar berorganisasi atau baik dalam bermasyarakat Pak? Ya gini ya, menurut saya seorang mahasiswa harus gimana ya, seorang mahasiswa itu harus pikirannya harus terbuka, harus pikirannya harus luas, jangan harus ini apa, harus disuruh ini, harus disuruh itu sama orang, enggak, harus punya pemikiran sendiri. Apa sih yang harus ke depan, bisa ada masalah dalam sekolah, masalah dalam kuliah, yuk misalkan dosennya nggak bisa memberikan pelajaran, ayo kita ngajak kawan-kawan untuk menyelesaikan ini loh, caranya untuk menyelesaikan masalah ini, untuk tugas-tugasnya itu segera dilaksanakan, jangan malas-malas. Jadi kalau walaupun tidak ada dosennya, ya kita bisa belajar mandiri, ajak kawan-kawan berdiskusi ini itu menyelesaikan suatu masalah, jangan kayak itu. Juga sebagai pemuda tuh kan bakal sebagai penerus bangsa, jangan malas-malas. Jangan malas-malas terus. Ya ayo apapun, jangan malas-malas, apapun nganu itu harus kita semangat lah. Kita sebagai anak muda harus semangat, jangan malas-malas. Juga jangan sekedar kuliah sekedar kuliah aja, yang penting lulus. Nah itu jangan, pokoknya kuliah tuh benar-benar kita menuntut ilmu untuk mencapai masa depan, juga untuk generasi penerus bangsa. Jadi harus benar-benar berjuang untuk masa depan dan bangsa nanti, karena kita sebagai penerus bangsa. Jadi sebagai anak muda tuh udahlah, yang sekedar bermain, berhura-hura, ngobrol sana ngobrol sini, nggak ada gunanya. Lebih baik ayo kita berdiskusi masalah sekolah, ayo sih kita apa masalah sekolah gini dibanding tongkrong sana, rokok sana, ngerokok sini, enggak begitu penting. Yang penting tuh udah kita maju, masa depan kita ada, ya udah jelas di depan. Jangan positif thinking aja lah, jangan malas-malas. Kalau kita kuliah harus benar-benar kuliah, jangan main-main. Bilang orang tua kuliah, taunya bolos. Nah, itu jangan nyampe kayak jangan terjadi. Iya. Jadi juga ingat, jangan nyampe pergaulan yang tidak benar. Bergaul boleh, tapi ya ingat tujuan utama kamu kuliah kan meraih masa depan, kepingin cita-cita kamu tercapai. Juga mungkin kalau orang tua menginginkan anaknya berhasil, nah dengan adanya kamu itu orang tua pasti bangga dengan kamu. Terutama satu lagi, ingat, sebagai seorang muslim jangan lupa beribadah, sholat tuh 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas motivasinya yang telah Bapak berikan, dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian wawancara saya yang telah saya laksanakan bersama Ketua RT pada lingkungan saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan wawancara yang telah saya laksanakan bersama Ketua RT di lingkungan saya.
Ya, jadi dapat saya simpulkan dan dapat saya cocokkan ya dengan Dasa Dharma yang ada di Kepramukaan. Beliau memiliki sifat bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Beliau sebagai ketua RT harus bertanggung jawab, bisa dipercaya. Nah, yang saya telah rasakan atau selama beliau menjadi ketua RT, beliau itu ketua RT yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam berbagai tugas yang telah dia jalani. Dia orangnya amanah, beliau orangnya amanah sekali dalam menjalankan tugas. Yang kedua, menurut saya beliau rela menolong dan tabah. Beliau selalu mengayomi masyarakatnya, berbagai keluhan masyarakatnya. Beliau adalah sosok panutan yang ada di sekitar lingkungan. Beliau orangnya baik, sopan terhadap masyarakat. Beliau yang saya nilai, beliau rajin ibadah ke masjid, ya. Beliau masuk di takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sholatnya rajin, berbagai macam ya, rajin pengajian. Sering saya lihat beliau mengadakan juga pengajian dan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Beliau itu patuh dan suka bermusyawarah. Mengapa gitu? Dia patuh pada atasannya, yaitu lurah atau camat. Dia patuh akan tugas-tugasnya atau peraturan-peraturan yang telah diberikan. Beliau selalu bermusyawarah atau berembuk kepada warga-warganya sebelum beliau memberikan keputusan atau memberikan kegiatan atau perumusan masalah dan lain sebagainya, seperti mengandalkan tentang kebersihan. Beliau berembuk pada warga-warganya bagaimana sih baiknya tentang keamanan, bagaimana sih baiknya seperti itu. Beliau juga termasuk di patriot ya, yang sopan dan kesatria. Beliau karena panutan di lingkungan tinggal saya. Udah cukup sekian yang dapat saya simpulkan dari sifat-sifat beliau, karakter beliau sebagai ketua RT. Terima kasih. Wassalamualaikum